Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya mahasiswa. Nah, perkenalkan saya dosen BSI, nama saya Purbo Gunarto, SEMM. Pada kesempatan saat ini saya akan mempresentasikan mengenai PPH pasal 21 ya. Oke, kita lihat di sini, kalau kita lihat di gambar, di sini ada aktivitas karyawan ya, di mana karyawan adalah wajib pajak orang pribadi. Nah, kita lihat PPh pasal 21 subjeknya adalah orang pribadi ya, tapi orang pribadi dalam negeri ya. Kemudian subjeknya adalah penghasilan yaitu penghasilan orang pribadi ya. Kalau kita lihat di gambar di sini orang pribadi tersebut beraktivitas ya, kerja ya, memperoleh penghasilan. Di mana penghasilan daripada orang pribadi itu macam-macam ya. Ada yang memperoleh penghasilan dari bekerja sebagai karyawan ya. Ada juga yang mempunyai penghasilan yang bersifat bebas ya atau usaha. Bisa misalnya dia mempunyai toko, bengkel, salon dan lain sebagainya. Namun pada presentasi saat ini saya akan lebih menjelaskan kepada orang pribadi yang bekerja, di mana apabila bekerja PPh pasal 21-nya dilakukan pemotongan oleh pemotong. Pemotong PPh pasal 21 dalam hal ini adalah perusahaan. Ya. Oke, kita lanjutkan slide berikutnya. Ya. Nah, di sini ada pengertian PPh pasal 21 ya. Peraturan mengenai pengertian tersebut ada di per 16 ya. Nah, ini kalau Anda buka peraturan tersebut cukup jelas sekali ya. Peraturan tersebut mengenai PPh pasal 21 baik itu dari pengertian, kemudian perhitungannya dan lain sebagainya itu cukup jelas sekali dia di per 16 PJ 2016 tersebut. Di dalam peraturan tersebut, pengertian PPh pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun ya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subjek pajak dalam negeri. Ya, jadi jelas di sini PPh pasal 21 kalau kita lihat adalah semua penghasilan wajib pajak orang pribadi tapi yang dalam negeri ya. Nah, di sini penerima penghasilan pasal 21 banyak sekali ya. Mahasiswa nanti bisa lihat di slide-nya ya. Mulai dari pegawai ya, dia memperoleh gaji ya. Kemudian bisa juga uh, yang sudah tidak bekerja dia tetap memperoleh penghasilan misalnya mendapatkan pesangon atau bisa pensiun ya. Dan uang manfaat pensiun ya. Bisa THT, tunjangan hari tua, jaminan hari tua ya, termasuk ahli warisnya. Kemudian tadi pegawai, ada juga yang menerima penghasilan tapi sifatnya bukan pegawai. Ya macam-macam di sini ya. Bisa tenaga ahli ya, kemudian bisa olahragawan ya, pengajar, pelatih dan lain sebagainya nih ada 12 apa namanya jenis penghasilan yang sifatnya bukan pegawai ya. Sampai dengan yang terakhir adalah distributor, multi level marketing atau direct selling ya. Kemudian ada juga yang memperoleh penghasilan dari peserta kegiatan ya, yaitu peserta perlombaan ya, peserta rapat ya, peserta panitia dan lain sebagainya ya. Itu juga termasuk jenisnya penghasilan yang dimiliki oleh orang pribadi. Nah, di sini ada juga penerima penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21. Ya, ternyata ada penerima penghasilan pasal 21 yang tidak dipotong ya. Jadi tidak semuanya itu penghasilan potong ya. Nah, di sini penerimanya siapa sih yang tidak dipotong? Yaitu pejabat perwakilan diplomatik konsulat yang biasanya disebut dengan dubes ya, duta besar. Dubes, duta besar dan karyawannya sepanjang dia eh, apa berkeluarga negaraan luar negeri gitu ya. Itu tidak dipotong pasal 21 karena sifatnya dubes ini adalah diplomatik ya, bukan bisnis, di mana karyawan dubes tersebut merupakan karyawan dari negara luar negeri ya. Dan ini berlaku timbal balik ya. Artinya dubes kita di luar negeri juga tidak dipotong penghasilan sejenisnya, misalnya di luar negeri ada juga mungkin yang sejenis dengan pasal 21.
Nah, selain daripada dubes tersebut, ada juga pejabat perwakilan organisasi internasional. Ya, bisa saja misalnya seperti perwakilan di Indonesia PBB, ASEAN gitu. Terus ada juga macam-macam ya, ada WHO, ILO, UNICEF dan lain sebagainya. Apabila pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut memang diperuntukkan bekerja untuk apa namanya organisasi internasional bukan suatu bisnis ya, maka tidak dikenakan PPh pasal 21 dan umumnya pejabat perwakilan tersebut memang harus orang asing ya. Nah, berikutnya penghasilan yang tidak dipotong PPh pasal 21 ya, yang tidak dipotong pasal 21. Di sini ada pembayaran manfaat atau santunan asuransi kesehatan ya. Jadi asuransi itu tidak dikenakan PPh pasal 21 mulai dari asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi jiwa, diguna dan beasiswa. Tapi apabila asuransi yang sifatnya investasi itu pasti dikenakan pasal 21. Berikutnya yaitu natura atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Ya, natura atau kenikmatan ini adalah suatu pemberian tapi bukan dalam bentuk uang, biasanya dalam bentuk barang ya, karena bentuknya barang maka tidak dipotong pasal 21. Berikutnya adalah iuran pensiun kepada dana pensiun yang telah disahkan oleh Menteri Keuangan ya. Iuran pensiun di sini untuk apa namanya hari tua atau jaminan hari tua ini tidak boleh dipotong pasal 21. Berikutnya adalah zakat, sumbangan ya atau sejenisnya itu ya, itu juga tidak dipotong pasal 21. Tapi dengan syarat bahwa apa namanya zakat atau sumbangan itu memang oleh lembaga yang disahkan ya gitu. Kemudian beasiswa ya, untuk beasiswa juga tidak dipotong PPh pasal 21. Nah, kemudian kita bicara mengenai PPh pasal 21, ada yang namanya PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Mana PTKP di sini itu adalah bisa mengurangi daripada penghasilan, artinya nanti bisa mengurangi PPh pasal 21 ya. Nah, kita lihat ini besarnya PTKP ya. Untuk orang pribadi ya, untuk wajib pajak orang pribadi sendiri ya, itu adalah 54 juta. Nah, apabila misalnya contoh laki-laki ya. Laki-laki untuk dirinya yaitu 54 juta. Kemudian apabila laki-laki tersebut menikah ya, kawin, maka tambah lagi PTKP-nya karena dia menanggung istri ya, berarti kawin, yaitu tambah 4 juta 500 ya. Nah, kemudian apabila mempunyai anak tanggungan, maka tanggungannya itu bertambah ya, tambah lagi 4.500.000. Maksimal tanggungan anak yang bisa ditanggungkan yaitu 3 ya, maksimal 3 ya untuk setiap keluarga. Nah, kemudian di Indonesia yang menanggung itu adalah laki-laki. Jadi PTKP ini untuk misalnya tanggungan kawin, tanggungan anak ini untuk laki-laki. Ya, perhatikan sedangkan wanita ya Sedangkan wanita itu hanya menanggung dirinya sendiri. Jadi kalau wanita itu PTKP-nya hanya 54 juta, tidak menanggung. Jadi misalnya kalau ada soal, ada misalnya namanya Wati, kemudian dia menikah, mempunyai anak 3. Nah, Anda disuruh menghitung berapakah PTKP-nya Wati. Karena Wati adalah wanita, maka dia tidak menanggung. Maka PTKP-nya Wati adalah PTKP dirinya sendiri, yaitu sebesar 54 juta. Nah, kemudian di sini untuk mempermudah ya, saya buatkan apa namanya tabel ya. Nah, di sini ada istilah TK0 artinya tidak kawin dan tidak punya tanggungan ya 0. PTKP setahun 54 juta, sedangkan sebulan tinggal dibagi 12, kemudian ada juga PTKP sehari 150.000. Ya, kemudian ada TK titik 1 berarti tidak kawin tapi mempunyai tanggungan 1. Berarti tambah lagi tanggungannya tadi, setiap tanggungan itu 4.500.000 ya. Jadi 58.500.000. Sebulannya tinggal dibagi 12 dan seterusnya dapat sehari. Berikutnya TK titik 2 tidak kawin tapi mempunyai tanggungan apa misalnya anak 2 ya gitu. Tambah lagi ya, jadi PTKP-nya 63 juta dan seterusnya ya, maksimal yang bisa ditanggung adalah 3. Kemudian ada lagi di bawahnya adalah K.0. Berarti di sini kawin tapi belum punya anak
Nah, ini berarti tanggungan hanya istri, makanya PTKP-nya 54 juta ditambah 4.500.000 jadi 58.500.000 ya. Terus dan seterusnya ya sampai K titik 3 ya kawin kemudian tanggungan 3. Penjelasannya ada di sini ya. Jadi nanti mahasiswa apabila ingin eh, apa namanya mengetahui detailnya perhitungannya dapat dari mana sih angkanya di sini sudah dijelaskan ya. Baik itu dari mulai TK 0 ya tidak kawin. Mungkin ada pertanyaan, Pak, ini kok tidak kawin tapi kok punya tanggungan ya bisa saja. Misal contohnya adalah Duda dia apa bawa anak satu, maka di sini tidak kawin tapi mempunyai tanggungan anak satu, gitu ya, seperti itu. Nah, ini juga penjelasannya. Jadi nanti mahasiswa tinggal lihat di slide ya yang pernah sudah saya kirimkan, tinggal dilihat nanti apa PTKP-PTKP-nya itu angkanya dari mana tinggal Anda lihat ya. Nah, berikutnya ada PTKP laki-laki kawin, istri bekerja. Artinya di sini digabung. Karena istrinya bekerja, jadi digabung penghasilan suami istri digabung. Ya, digabung. Nah, di sini istilahnya di atas itu bisa kita lihat berbeda-beda ya. Di sini ada KI0 kawin, penghasilan istri digabung tapi belum mempunyai tanggungan atau anak ya. PTKP-nya sebesar 112.500. Penjelasannya ada di bawahnya ya. Di mana penghasilan suami istri digabung kemudian ditambah dengan tanggungan kawin atau tanggungan istri. Berikutnya KI1 ya. Di sini kawin kemudian penghasilan istri digabung dan ada anak tanggungan anak satu. Jumlahnya 117 ya. Nah, bisa dilihat lagi dari mana berarti di situ penghasilan suami istri digabung ditambah dengan menanggung kawin dan menanggung anak ya, tanggungan anak. Seperti itu sampai dengan seterusnya maksimal adalah KI 3. Ini bisa mahasiswa lihat nanti ya. Kemudian ketika menghitung PPh pasal 21 ada yang namanya biaya jabatan. Biaya jabatan ini melekat untuk semua karyawan yang bekerja. Jadi bukan berarti Pak saya karyawan biasa belum punya jabatan terus tidak dihitung biaya jabatan. Tidak. Semua karyawan itu wajib ya wajib dikenakan pengurangan biaya jabatan. Jadi biaya jabatan ini sifatnya adalah mengurangi. Jadi ini nanti akan mengurangi daripada penghitungan proses pasal 21 ya. Oke, bagaimana ketentuannya? Yaitu besarnya biaya jabatan adalah sebesar 5% ya dari penghasilan bruto. Kemudian ada maksimalnya nih ya, besarnya biaya jabatan setinggi-tingginya adalah 500.000 sebulan. Jadi kalau setahun berarti 6 juta. Ini batasannya. Berarti kalau dihitung nanti apabila melebihi daripada ini nggak boleh. Yang boleh dimasukkan adalah maksimalnya 500.000 sebulan setahun 6 juta gitu. Pak kalau hitungannya lebih kecil ya boleh. Kalau kecil kan boleh, tapi kan di sini dikatakan maksimal. Ya kalau kecil dari ini masukkan perhitungannya. Tapi kalau lebih besar maksimal angkanya yang ada di sini. Berikutnya tadi untuk yang bekerja ada biaya jabatan. Kalau yang tidak bekerja, misalnya dia tetap mendapatkan penghasilan dari pensiun. Nah, penghitungannya yaitu 5% ya. 5% sama 5%, tapi batasan setinggi-tingginya berbeda. Untuk pensiun, yaitu sebesar 200.000 sebulan, setahunnya adalah 2.400.000. Nah, sifatnya biaya pensiun ini apabila mendapatkan penghasilan pensiunnya secara rutin ya, secara bulanan, maka penghitungan ini bisa diterapkan. Nah, kemudian tarifnya ya, tarif PPh pasal 21 saat ini ada yang terbaru ya, di mana di sini tarif baru PPh orang pribadi berdasarkan undang-undang ya harmonisasi peraturan perpajakan nomor 7 tahun 2021. Nah, di sini adalah sudah saya tampilkan yang terbaru 0 sampai dengan 60 juta yaitu tarifnya 5%, di atas 60 juta sampai dengan 250 juta yaitu 15%, di atas 250 juta sampai dengan 500 juta 25%, dan berikutnya 500 juta sampai dengan 5 miliar 30%, sedangkan di atas 5 miliar yaitu sebesar 35%. Jadi penghasilannya adalah sifatnya dalam setahun ya maksudnya.
Oke, berikutnya tarif pensiun dan pesangon. Nah, ini adalah untuk yang sifatnya sekaligus ya. Artinya kalau misalnya pensiun ya sudah masa baktinya selesai, maka dia mendapatkan sekaligus pensiun ya, langsung total pensiun gitu ya. Nah, ini tarifnya bisa Anda lihat di sini, pensiun dan pesangon ya. Untuk yang Undang-Undang PPA pasal 4 itu untuk pesangon, ini bisa Anda lihat, yaitu tarifnya eh, masih sama ya, tidak mengalami perubahan ya, 0 sampai dengan penghasilan bruto sampai dengan 50 juta ya, kemudian ada 5%. Jadi ini tarifnya berbeda ya dengan yang tadi. Kalau tadi kan dia masih aktif bekerja, sedangkan ini untuk yang sifatnya pensiun ya, dapat penghasilan langsung dari pensiun ya. Dan seterusnya sampai dengan terakhir adalah 25% ya, penghasilan bruto di atas 500 juta. Nah, untuk pasal 5 yaitu manfaat pensiun ya. Nah, ini pensiun, kalau tadi kan pesangon ya, yang pasal 4, sekarang pasal 5 adalah pensiun. Bisa saja selain pensiun yaitu tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang ditentukan tarifnya sebagai berikut, yaitu 0% atas penghasilan bruto sampai dengan 50 juta. Jadi kalau masih 50 juta ke bawah 0% ya. Sedangkan di atas 50 juta yaitu 5%. Jadi kalau kita lihat tarif pensiun ini lebih kecil dibandingkan dengan pesangon. Ya, kenapa? Karena kalau pensiun ini kan udah tidak produktif ya, otomatis penghasilan jangan dipotong terlalu besar. Sedangkan yang pesangon, ya, biasanya dia masih masa produktif ya, masih bisa bekerja lagi ya, makanya dipotongnya ini cukup besar ya. Nah, berikut di sini ada alur pemotongan PP pasal 21 ya. Ini saya gambarkan contohnya adalah untuk yang wajib pajak orang pribadi yang bekerja ya. Yang bekerja otomatis memperoleh gaji. Kita lihat cara membacanya, ada nomor 1 ya alurnya, kemudian ada nomor 2, ada nomor 3 ya, ada nomor 5 ya. Oke, saya jelaskan satu-satu. Yang pertama, karyawan ya, sebagai karyawan dia memperoleh gaji ya. Maka gaji wajib pajak orang pribadi tersebut dipotong PPh pasal 21 oleh perusahaan, itu nomor 1 ya. Jadi gaji tersebut dipotong pasal 21 oleh perusahaan. Kemudian alur yang kedua, dari gaji yang dipotong tersebut maka perusahaan membayarkan PPh pasal 21 ya ke bank persepsi melalui, kalau pembayaran saat ini kan sudah online semua ya, melalui e-billing. Itu bikin e-billing kemudian ke bank bayar ya. Jadi kalau kita lihat di sini gaji karyawan dipotong kemudian dibayar ya. Kemudian setelah bayar maka proses yang kedua, perusahaan melaporkan pasal 21 tersebut ke KPP ya, menggunakan SPT 1721 masa ya. Jadi dilaporkanlah ya sejumlah karyawan tersebut yang dipotong pasal 21. Nah, berikutnya alur yang keempat ya, yaitu perusahaan memberikan dipotong 1721 A1 untuk karyawan swasta apabila pemotongnya adalah instansi pemerintah ya, misalnya bendahara pemerintah, yang dipotong adalah gaji dari APBN atau APBD, maka bukti potongnya namanya adalah 1721 A2, namanya A2 ya. Di mana biasanya pemotongan terhadap 1721 A2 ini adalah untuk karyawan TNI, Polri dan PNS ya, biasanya pejabat-pejabat, bukan hanya pejabat tapi memang karyawan-karyawan pemerintah ya, itu biasanya dipotong oleh 1721 A2. Nah, kemudian bukti potong tersebut ya diberikan kepada orang pribadi ya, diberikan kepada orang pribadi tersebut ya, yaitu karyawan ya. Kemudian setelah diberikan kepada karyawan, maka karyawan tersebut melaporkan ke KPP ya, ke kantor pajak ya. Melaporkan ke KPP ya menggunakan SPT orang pribadi, bisa 1770, bisa 1770 SS atau 1770 S, yaitu dengan melampirkan bukti potong 1721 A1 dan A2 ya, yang tadi sudah
diberikan oleh perusahaan ya. Nah, itu adalah alur pemotongan PPh pasal 21 ya yang dilakukan oleh pemotong, dalam hal ini adalah perusahaan. Nah, untuk lebih jelasnya tadi yang sudah saya jelaskan, mahasiswa bisa lihat alurnya di sini. Ya, alurnya di sini bisa Anda lihat sendiri ya. Seperti itu. Oke, kemudian nah di sini ada dasar penganaan atau dasar rumus PPh pasal 21 ya. Ya, kalau kita lihat di sini yaitu ada pegawai tetap, ada tidak tetap, ada yang sifatnya bulanan dan harian. Nah, perhitungannya bisa Anda lihat di sini ya. Jadi nanti ini sebenarnya buat dasar pengenaan tarifnya, dasar pengenaan tarif pasal 21. Ya, nanti tinggal mahasiswa pelajari ya. Kemudian ada pensiun, ada sekaligus, ada berkala gitu ya. Itu tadi sudah saya jelaskan mengenai tarifnya ya. Kemudian ada juga yang sifatnya bukan pegawai. Nah, yang bukan pegawai kalau kita lihat di sini, ini umumnya yaitu ada pengurangan 50% atau dikali dengan 50%, dikali 50%. Ya, jadi ada pengurangan ya untuk yang bukan pegawai. Ya, kemudian untuk peserta kegiatan itu langsung daripada tonya kemudian dikalikan dengan tarif ya seperti itu. Nah, ini sebenarnya skema untuk menghitung tarif pasal 21. Oke, berikutnya mengenai perhitungan ya. Nah, perhitungan ini ada di per 16 PJ 2016. Ya, itu lengkap sebenarnya ya, nanti bisa mahasiswa pelajari ya. Nah, sekarang kan memang kuliahnya online, ya, jadi mahasiswa itu sebenarnya kalau online itu banyak belajar sendiri ya dari materi yang diberikan. Namun bukan berarti tidak aktif, jadi mahasiswa ini bisa saja bertanya, ya bisa bertanya ketika nanti Google Meet atau mungkin bisa saja langsung bertanya di grup WhatsApp. Cuman untuk pertanyaan saya wajibkan mahasiswa untuk di grup saja, jangan bertanya secara WA Jepri pribadi ya, karena kalau misalnya sendiri nanti ilmunya atau pertanyaan itu tidak diketahui oleh teman-teman segrup. Jadi nggak apa-apa, Anda tanya aja di WA ya seperti itu. Oke, berikutnya contoh perhitungan ya. Saya ambil contoh perhitungan yang sederhana saja ya. Misalnya di sini kita lihat soalnya, Indradi pada tahun 2016 bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Prejo Indonesia ya dengan memperoleh gaji yang dibayar harian sebesar, ini untuk yang contoh harian ya, 250 ribu ya. Indra kawin dan mempunyai seorang anak. Ya, kemudian PT Rejo Indonesia masuk program BPJS Ketenagakerjaan. Di sini ada premi jaminan kecelakaan kerja dan premi jaminan kematian ya, dibayar oleh pemberi kerja dengan masing-masing setiap bulannya sebesar 1% dan 0,30% dari gaji ya. Kemudian PT Rejo Indonesia membayar iuran jaminan hari tua setiap bulannya sebesar 3,70% dari gaji dan Indradi membayar iuran pensiunnya sebesar 35.000 dan jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji ya. Nah, ini nanti berarti kalau BPJS memang kan ada yang dibayarkan oleh perusahaan dan ada juga yang dibayarkan oleh karyawan ya. Nah, kita lihat bagaimana perhitungannya ya. Kalau misalnya jadi penghasilan itu macam-macam ya, ada yang harian, ada yang mingguan, ada yang bulanan. Kalau bulanan oke sudah sebulan, tapi apabila yang tadi harian ya misalnya ya, kita lihat di sini balik soalnya dibayar harian ya, maka dia harus disebulankan ya, harus disebulankan. Kalau kita lihat aturannya untuk sebulan yaitu 26 hari ya, dikali dengan 250 berarti total gaji sebulannya sebesar 6.500.000. Kemudian tadi ada premi jaminan kecelakaan kerja ya dan premi jaminan kematian itu bisa Anda lihat di soal ya, sehingga angkanya di sini 65.000 dan 19.500. Sehingga penghasilan brutonya sebesar 6.584.500. Nah, kemudian ada pengurangan biaya jabatan yang tadi sudah saya jelaskan. Jadi biaya jabatan itu sifatnya mengurangi. Pengurangannya yaitu sebesar 5%, yaitu sebesar jadi 5% dari bruto. Jadi sebesar 329.225. Kemudian ada pengurangan lagi iuran pensiun ya, kemudian ada juga pengurangan lagi jaminan hari tua 130.000 ya, sehingga total daripada pengurangan 494.225. Nah, kemudian
eh, penghasilan neto sebulannya, itu penghasilan neto sebulan itu didapat dari penghasilan bruto dikurangi dengan total pengurangan tadi ya, yaitu sehingga penghasilan netonya sebesar 6.090.275. Ya. Nah, kemudian ini kita ingin menghitung PTKP, maka disetahunkan ya. Penghasilan neto sebulan tadi disetahunkan, berarti tinggal dikali 12. Jika dikali 12 jadi sebesar 73.083.300. Kemudian ada PTKP setahun. Tadi di soal ya, dikatakan dia wajib pajaknya sendiri, kemudian tambahan dia karena menikah dan ada seorang anak ya. Jadi kalau dilihat, kalau sendiri 54 juta, menikah atau kawin di sini tanggungannya tambah 4.500.000, tanggungan lagi anak 4.500.000, sehingga totalnya daripada PTKP tersebut sebesar 63 juta. Ya. Kemudian kita hitung PPh pasal 21-nya, ya. Di sini ada penghasilan kena pajaknya 10.083.300 ya. Dari mana? Dari penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP. Ya, dapat 10.083. Nah, disinilah pembulatan ya di sini ya yang menjadi dasar penghitungan PPh pasal 21. Dan dikali dengan 5%. Ya, dikali dengan 5%, jadinya 504.150. Ya, ini setahun. Kalau sebulannya tinggal dibagi 12, yaitu sebesar 42.013. Ya. Nah, tadi kan gajinya sehari, maka kalau diperharikan dibagi 26. Ya, dibagi 26. Jadi dari penghasilan sehari tadi 250.000, berarti yang dipotong adalah 1.616. Nah, itu yang harus dipotong. Jadi sebenarnya karyawan tersebut tidak memperoleh gajinya full, tidak sebesar 250.000, tapi ada pemotongan PPh pasal 21 untuk seharinya sebesar 1.616. Ini contoh untuk yang harian. Kalau yang sebulanan tadi angkanya tinggal yang bulanannya saja. Ya. Oke, untuk selanjutnya latihan-latihan ke bawahnya bisa mahasiswa baca sendiri dan pelajari ya. Nanti apabila ada pertanyaan boleh silahkan ditanyakan. Jadi memang presentasi hari ini yaitu sifatnya singkat saja ya. Yang penting mahasiswa itu memahami mengenai ruang lingkup PP pasal 21 untuk pemotong ya. Oke, saya rasa cukup ya pertemuan atau sesi hari ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.